Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik analisis fundamental saham INDR dan memberikan Anda alat yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham INDR menggunakan metode analisis fundamental. Baik Anda seorang pemula atau investor berpengalaman, video ini akan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana menilai kesehatan dan potensi investasi sebuah perusahaan. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan merupakan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang disajikan mungkin saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi apapun. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba INDR. Pada kuartal 4 tahun 2024, INDR mencatatkan pendapatan sebesar 13,8 triliun rupiah. Namun, perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 303 miliar rupiah. Ini menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, pada kuartal 4 tahun 2022, INDR membukukan laba bersih sebesar 663 miliar rupiah. Tren penurunan ini perlu kita perhatikan lebih lanjut. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas INDR. Gross Profit Margin atau GPM pada kuartal 4 tahun 2024 sangat rendah, hanya 0,0012 atau 0,12%. Operating Profit Margin atau OPM dan Net Profit Margin atau NPM keduanya negatif, masing-masing minus 2,7% dan minus 2,2%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam menghasilkan laba dari operasinya. Beralih ke posisi keuangan, INDR memiliki aset sebesar 12,5 triliun rupiah dan ekuitas sebesar 6,4 triliun rupiah pada kuartal 4 tahun 2024. Meskipun angka ini terlihat besar, kita perlu membandingkannya dengan kewajiban perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan INDR. Berbicara tentang kesehatan perusahaan, INDR memiliki Debt to Equity Ratio atau DER sebesar 0,3. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang relatif rendah dibandingkan dengan ekuitasnya, yang merupakan hal positif. Equity Multiplier atau MINDR adalah 1,95, yang menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak ekuitas daripada utang untuk membiayai asetnya. Dalam hal manajemen perusahaan, Return on Equity atau ROE INDR adalah minus 5,8%. Sementara return on assets atau ROA adalah minus 2,9%. Kedua angka ini negatif dan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan penurunan efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba dari ekuitas dan aset perusahaan. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Sekarang, mari kita bahas valuasi INDR menggunakan PE Band. Rata-rata PE Band di INDR adalah 4,68. Namun, nilai wajar berdasarkan PE Band saat ini adalah minus Rp2.214. Ini menunjukkan bahwa saham INDR mungkin overvalued jika kita hanya melihat dari sisi PE Band. Margin of safety-nya adalah minus 1,98, yang berarti harga saham saat ini jauh di atas nilai wajarnya berdasarkan metrik ini. Selanjutnya, kita lihat valuasi menggunakan PB Band. Rata-rata PB Band di INDR adalah 0,41. Nilai wajar berdasarkan PB Band adalah Rp4.108, dengan margin of safety 0,82. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan PB Band, saham INDR mungkin undervalued dan memiliki potensi kenaikan. Nah, itulah analisis fundamental saham INDR. Bagaimana menurut Anda? Apakah INDR menarik untuk investasi? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video untuk memulai perjalanan investasi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.